Halo guys, kali ini saya akan masak ya, berbeda dari biasanya. Belum pernah saya masak seperti ini. Nah, apakah yang akan saya masak dan bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Desa Zali. Nah guys, kali ini ya, ini adalah kulit sapi ataupun kulit lembu ya. Dan bagaimanakah prosesnya? Jadi seperti ini ya, jangan tanya saya beli di pasar seperti ini ya. Harganya cuma 10.000, katanya seperempat kilo ya. Juga baby potato, dan ini adalah daun belimbing wuluh dan simsalabim. Inilah penampakan yang saya sudah bersihkan ya. Ada kulit sapi tadi saya sudah potong-potong, dan juga baby potato saya sudah bersihkan. Oke, sekarang dalam kuali tersedia ya seperti biasa. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit saya sudah haluskan, juga cabai merah ya, semua saya sudah haluskan, serai. Dan kali ini ya banyak daun-daunnya, ada daun limau, daun kunyit, daun salam, dan juga daun tapak leman. Dan ini ya, saya biasanya kalau masak daging saya sering menggunakan daun tapak leman. Oke, seperti biasa ya, saya akan peras santan sendiri. Dan seperti biasa juga ya, kalau menurut saya santan yang segar seperti ini peras sendiri rasanya lebih mantap. Dan ini seperti biasa juga, sekali lagi, bahan-bahan di sini ya kebanyakan adalah bahan-bahan yang tersedia di kulkas ya, ataupun di rumah saya ya. Dan ini adalah kebetulan saya baru pulang dari pasar ya, jadi banyak bahan-bahan yang saya beli yang sedia ada stok di kulkas. Oke, sekarang saya peras santan dan kita tunggu sebentar ya, sehingga cukup. Nanti saya akan hidupkan api kompor. Oke, santan saya sudah masukkan, dan sekarang ya saya akan aduk-aduk sebentar ya, sehingga semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi seperti cabai, ada kunyit, jahe, lengkuas yang sudah haluskan itu ya, semua bercampur dan sudah pun menyatu ya dalam kuali seperti ini ya. Dan saya akan hidupkan api kompor ya, saya onkan api kompor. Kita tunggu sebentar sehingga mendidih ya. Nanti kita akan masukkan bahan-bahan utama. Oke, bercerita sedikit ya. Di awal video adalah saya katakan kulit sapi ataupun kulit lembu, ada juga orang bilang seperti itu ya kalau di Malaysia. Kulit sapi itu adalah saya beli di pasar, katanya seperempat kilo ataupun 250 gram ya, harganya 10.000 rupiah. Dan bagaimanakah proses kulit sapi itu bisa seperti itu? Dan biasanya juga ya, sekali lagi ya, maaf ya kebanyakan biasa-biasa hari ini ya, adalah biasanya ini direbus. Kulit sapi ini adalah dibakar terlebih dahulu, dan setelah dibakar dibersihkan, kemudian direbus, dan setelah direbus baru boleh dimasak seperti ini. Oke, tapi saya belinya di pasar ya, saya tidak membuat proses seperti itu karena saya beli sudah jadi, saya beli di pasar. Oke, sekarang saya sudah masukkan kulit sapi yang saya maksud tadi, dan juga baby potato ataupun kentang ukuran kecil ya. Dan kentang ukuran kecil ini juga saya beli di pasar barusan, dan ini satu plastik kecil cuman 5.000 rupiah. Nah, mungkin ada yang bilang ya, kenapa ya di sana harganya murah-murah, dan mungkin juga ya di tempat lain lebih murah dari tempat sini ya. Saya pun tidak tahu pasti, tapi biasanya di sini di pasar-pasar juga harganya boleh dikatakan murah ya. Kalau kita beli sayur, satu plastik kecil yang ukuran kecil tuh cuman 5.000 rupiah. Oke, dan sekarang yang kelihatan ya sudah sangat menggoda, dari segi warnanya pun sudah kelihatan. Dan ini saya akan masukkan, ini adalah daun belimbing wuluh. Dan daun belimbing yang saya gunakan ini ya tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, seperti hijau daun seperti itu ya, bukan hijau yang sudah tua seperti kebanyakan. Oke, saya akan masukkan semua.
Dan ini masak daun belimbing ulu seperti ini, ada belimbing ini ya, mengingatkan saya biasanya kalau di kampung, di tempat saya di sini ya, di Pasaman Barat, menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, ataupun menjelang Idul Fitri ataupun hari raya lain ya, Idul Adha seperti itu, biasanya adalah sering masak rendang yang dicampur dengan daun belimbing ulu seperti ini. Dan rasanya memang sabana lama. Dan ini adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun ya, dari dulunya ya. Saya tahu memang seperti ini. Kalau masak rendang sering dikasih daun belimbing ulu. Nah, saya coba kali ini ya masak belimbing ulu dengan kulit sapi. Dan ini juga alhamdulillah rasanya tidak mengecewakan. Dan ini juga boleh dicoba di rumah ya, kalau di tempat Anda ada pohon belimbing ulu seperti saya ya. Karena ada belimbing ulu yang saya masak sekarang juga hasil saya petik di sekitar rumah ya, saya tidak beli ya. Jadi kalau ada orang jual di pasar yang daunnya saja, ataupun saya tidak tahu pasti ya, karena yang saya dapat ini adalah saya petik sendiri di sekitaran rumah saya, di sebelah rumah ada ya. Dan ini ya alhamdulillah ya, mungkin ada yang percaya ataupun tidak ya, terserah ya. Tapi aromanya memang sangat-sangat menggoda dan bikin lapar. Memang ya bikin lapar ya. Dan ini ya kelihatan ya, seperti daun yang tadinya saya masukkan cukup ataupun lumayan banyak ya. Sekarang semuanya sudah pun terendam dengan kuah. Dan saya gunakan santan, yang saya gunakan juga boleh dibilang sedikit kental, dan ini sangat-sangat menggoda sekali dari segi wangi, aromanya ya, sangat menggoda. Seperti kita masak rendang, tidak ubah seperti itu ya. Ditambah lagi dengan potato baby ya, yang kecil itu ya, aromanya juga sangat menggoda, sangat-sangat bikin lapar. Oke. Dan sekarang sudah pun mendidih ya, boleh saya akan masukkan sebentar lagi garam dan juga ajinomoto ya. Dan juga seperti biasa sekali lagi ya, terus dikacau. Dan ini kelihatan ya dari asap mengepul-ngepul seperti itu ya dari atas nih, karena ini memang aromanya sangat-sangat menggoda. Dan ini juga boleh kita jadikan seperti rendang ya, kita keringkan dan juga boleh menjadi seperti rendang. Dan dari segi rasanya juga tidak kalah ya dengan rendang daging yang biasa. Oke guys, sekarang saya masukkan sedikit garam ya, dan juga sedikit ajinomoto ya, seperti biasa. Sekali lagi ya, maaf jika Anda tidak suka ajinomoto, boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan ya dalam masakan. Dan saya sendiri ya biasanya seperti di video-video sebelumnya tidak ribet menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di kulkas dan juga bahan-bahan yang biasa saya gunakan. Kalau bahan tersebut ya tidak biasa saya gunakan, saya tidak akan pakai, seperti Royco, ada salsa dan lain-lain apa-apalah itu ya, saya tidak gunakan. Dan saya seperti biasa sekali lagi adalah masakan-masakan kampung yang masih original ataupun asli ya, tidak banyak bahannya. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah kebanyakan bahan-bahan dari alam ataupun bahan-bahan yang sudah biasa ya, tradisional, seperti perencah, kunyit, lengkuas dan lain-lain, dan daun-daun yang biasa saya gunakan seperti itu ya. Dan kali ini sedikit berbedanya, saya masukkan adalah daun salam dan juga daun belimbing ulu. Dan daun belimbing ulu ini ya juga dari segi aromanya sangat-sangat menggoda, dan ini rasanya tidak masam ataupun tidak asam ya, daun belimbing ulu ini, dan boleh dicoba di rumah. Oke. Dan ini dari segi warna juga sudah berubah ya, dan sudah boleh dimatikan api kompor, dan ini sudah masak. Dan kalau kita ingin lebih kering seperti rendang ya, boleh ditunggu kering sebentar. Nah, ini adalah salah satu rahasia saya ya kalau masak daging-daging seperti ini. Ini yang saya masukkan sebentar tadi adalah perencah kari kambing.
seperti di video saya sebelumnya ya, di video yang masak daging ataupun ayam, saya biasanya gunakan adalah perencah kari kambing. Nah, di mana boleh didapat perencah kari kambing tersebut ya? Bukan endorse. Ini boleh dicari di pasar tradisional yang biasanya menjual rempah-rempah masakan ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk memasak ya. Perencah seperti itu biasanya harganya juga tergolong sangat-sangat murah ya, sekitaran Rp5.000. Boleh dicari ya bagi Anda yang ingin mencoba masak seperti saya. Oke guys, sepertinya sudah cukup masak ya. Dan saya akan matikan api kompor. Inilah penampakan yang sudah masak ya. Sekarang saya akan makan, dan ini adalah cuplikan ketika saya makan ya. Memakan masakan yang saya masak sebentar tadi memang sabana lama. Ini boleh dicoba di rumah ya, sangat-sangat simpel. Oke, terima kasih bagian yang sudah bergabung dan telah menonton video saya ya. Jika Anda suka silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Sekali lagi terima kasih dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.